tadi Ibu Upi. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kenapa kita membahas ini? Tentang penampakan Tuhan Yesus, karena beberapa waktu lalu ada hari raya kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi kita mau belajar di sini tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri dan apa yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, setiap tahun kita mendengar khotbah tentang penampakan Tuhan Yesus. Sebenarnya saya di laptop ini ada khotbah ayat yang sama. Mungkin khotbahnya bisa sama. Pada sekitar mulai tahun berapa itu? 2007. Jadi Ibu hitung aja berapa kali saya khotbah tentang penampakan Tuhan ini. Jadi kalau sama, kalau ada catatan tolong dibuka catatan mulai dari tahun 2007 atau catatan tahun lalu sajalah. Buka sama ini khotbahnya. Sebab kalau saya berubah berarti saya sudah jadi bodoh. Harusnya khotbah itu nggak beda. Berarti saya menghafal khotbah itu. Tetapi mari kita lihat ini. Saya mau bicara dulu soal apa yang sudah saya sampaikan tahun lalu. Tentang damai sejahtera bagimu. Pada tahun lalu kita bicara tentang mereka dalam ketakutan. Mereka dalam ketakutan ketika Tuhan Yesus mati, tidak ada yang berani jalan-jalan. Murid-murid ketakutan dan masuk dalam satu ruangan bersembunyi. Ruangan itu pun tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Di mana ruangan itu tidak diketahui, artinya mereka sangat menjaga keselamatan mereka. Rahasia mereka. Mereka jaga, mereka bersembunyi di satu tempat karena mereka memang dicari. Mereka dicari karena Alkitab bilang seperti itu. Domba-domba itu akan tercerai-berai. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus akan tercerai-berai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Semua pergi. Tapi mereka pergi bukan dengan kerelaan. Mereka pergi dalam ketakutan. Murid-murid takut. Sebelum Tuhan Yesus mati ada harapan besar dalam hidup mereka. Ketika Tuhan Yesus turun memasuki Yerusalem, mereka berteriak membawa palem. Daun-daun palem dan jubah mereka taruh di jalanan. Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, tolonglah kami sekarang Tuhan. Dan Yesus masuk. Mereka memaksa Yesus menjadi raja. Waktu itu mereka berjalan di belakang. Waktu itu mereka berjalan di samping bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada rasa bangga di hati mereka. Ini Tuhan kami. Mereka pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau datang, apakah yang akan kami terima? Dan Tuhan bilang pada mereka, kamu akan duduk di atas 12 tahta Israel untuk menghakimi 12 suku Israel. Wow, bangga sekali. Apakah tanda-tanda Engkau akan datang? Lalu Tuhan jelaskan itu di Matius 23 kan? 24. Ini tanda-tanda yang akan datang. Tuh, saudara, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memelekkan orang buta, mentahirkan orang kusta. Waktu itu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mungkin dengan gaya apa kalau selfie gitu ya. Mereka seperti itu. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang pada mereka, 3 kali Tuhan katakan, anak manusia akan pergi. Anak manusia akan dianiaya. Anak manusia akan menderita karena orang-orang yang tidak percaya. Satu orang murid namanya Petrus bilang begini, itu tidak akan terjadi padamu Tuhan. Tapi ada yang dengan gagah sekali dia datang kepada para ahli Taurat, para pemimpin agama dan dia bilang, kamu cuma kasih saya 30 keping perak, saya serahkan Yesus padamu. Namanya Yudas Iskariot. Saya serahkan mereka padanya. Kalau nanti dia ada di satu tempat berdoa, kalau saya cium dia, dialah orangnya, tangkap saja. Seperti itu yang terjadi. Ketika orang datang padanya waktu dia berdoa, siapa yang kamu cari? Dia tanya begitu kepada pengawal-pengawal. Yesus orang Nazaret, akulah aku. Akulah dia.
Akulah dia, sama dengan akulah aku, sama dengan Yahweh, Yesua, Yesus, akulah Yesus. Dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka jatuh. Dan dia bilang, kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Murid-murid itu disuruh, dipersilakan pergi. Dan mereka pergi dalam ketakutan. Ketika besoknya mereka lihat Tuhan mereka dipukuli. Sepanjang jalan Tuhan mereka dipukuli. Luka. Sakit sekali, saudara. Karena cambuk atau cemeti atau deraan yang dia terima, itu ada kayu cukup panjang, dipukul pas di belakang sini, di tulang, antara tulang ini, dipukuli, dan ada bola seperti ini, lalu ada besi-besi keluar, dan itu yang dipakai untuk memukul Tuhan Yesus. Ada tali yang diikat dengan besi, kawat gitu, jadi kalau dipukul di sini, itu daging ikut keluar, dan itu yang diterima oleh Tuhan Yesus, dan itu mereka lihat. Luka, rupanya bukan lagi seperti manusia. Hancur sama sekali. Waktu Tuhan mereka lihat itu, Tuhan mereka pergi. Lalu Tuhan mati pada hari Jumat itu, yang disebut dengan Jumat Agung di dalam gereja-gereja. Dia mati, dikuburkan. Dan pada malam itu, mereka bersama-sama, mereka berkumpul. Kan nggak ada HP waktu itu. Nggak bisa WA. Mereka berkumpul dan mereka bilang, kita lari di satu tempat. Mereka tinggalkan orang yang mereka kasihi di sana. Mereka tinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, ada istri, anak-anak, mereka tinggalkan. Mereka berkumpul di satu tempat. Bersembunyi, jangan sampai dicari oleh Pilatus, dicari oleh prajurit-prajurit Pilatus. Kenapa? Karena dibilang, penyesat itu sudah mati. Cari semua orang yang percaya pada mereka. Mereka dicari. Dan mereka bersembunyi ketakutan. Setiap ada suara bunyi apapun di luar sana, dada mereka berdegup kencang. Siapakah yang datang? Apakah prajurit yang datang? Kalau ada bunyi besi, apakah itu tombak-tombak prajurit yang sedang mencari kami? Kalau Tuhan kami, rusuknya ditusuk dengan tombak, apakah kami? Siapakah kami? Di kegelapan malam itu, mereka berdiam. Lampu pun nggak berani mereka nyalakan. Kalaupun nyala, mereka harus tutupi, jangan sampai ada cahaya dari luar. Mereka tidak bisa menyanyi lagi. Mereka diam di sana. Mungkin sambil berbisik-bisik antar satu. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa Tuhan harus pergi? Kenapa? Saudara, di dalam ketakutan itu, ada yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi percaya pada kata-kata Tuhan. Mereka lupa pada janji Tuhan. Mereka lupa pada janji Tuhan. Karena situasi waktu itu membuat jadi seperti itu. Ketika situasi itu mencekam, menakutkan mereka, mereka lupa yang Tuhan katakan 3 kali. Anak manusia akan pergi, tapi anak manusia akan bangkit. Mereka lupa. Tidak ada harapan. Habis harapan. Guru sudah pergi. Tidak ada harapan bagi kami. Apalah yang dapat kami buat sekarang. Kami baru 3 tahun belajar bersama-sama dengan belum cukup waktu untuk belajar. Kami mengikuti dia selama 3 tahun, melihat dia melakukan segala sesuatu. Kami belum siap dan dia pergi. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada. Semua sepi. Situasi membuat mereka ketakutan. Tidak ada harapan. Dan lupa firman Tuhan. Lupa apa yang Tuhan katakan. Lupa apa yang pernah Tuhan katakan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Lupa. Lupa. Aku menyertai kamu. Lupa. Lupa sama sekali. Tetapi saudara, dalam ketakutan itu, pada hari Minggu itu, mereka berkumpul di satu tempat, pintu-pintu terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi mereka takuti. Tidak lagi ada teman di situ. Orang yang bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Orang yang bersama-sama dengan mereka, bahkan menjual Tuhan.
Bahkan berpindah sahabat. Dulu bersama-sama dengan kita, sekarang dia pergi. Tidak tahu dia di mana sekarang. Mereka tidak tahu orang itu menggantung diri. Mereka tidak tahu, tidak ada berita kepada mereka. Sepi. Orang yang dekat dengan mereka pun tidak dapat dipercaya. Di antara mereka, jangan-jangan ada di antara kita yang akan pergi dan melapor kepada orang Yahudi bahwa kita ada di tempat ini. Sehingga pintu-pintu mereka tutup. Mereka tutup semua pintu agar jangan ada orang yang pergi. Supaya tidak ada orang yang memberitahukan di mana mereka berada. Mereka tidak dilindungi oleh siapapun. Mereka dilindungi oleh pintu saja. Mereka takut pada musuh-musuh mereka. Karena orang yang bersama-sama dengan mereka juga pergi menjual Tuhan mereka. Mereka sekarang tidak punya apa-apa. Orang yang mereka kasih sudah mati. Dan orang yang bersama-sama dengan mereka tega menjual Tuhan mereka. Sekarang mereka sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan, saudara. Saudara, coba ada di situasi itu. Malam, besok, kemarin Sabat. Ini malam kami baru merayakan Sabat. Baru beribadah bersama-sama. Sekarang apa yang mau terjadi besok hari? Mungkin orang Yahudi tidak melakukan apa-apa kepada kita karena Sabat. Mereka dilarang membunuh, bahkan menyembuhkan orang tidak boleh, kecuali Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidak ada yang dapat dilakukan, tapi malam ini kita ada di sini. Di tengah ketakutan itu, di tengah lupa akan firman Tuhan, di tengah lupa tidak lagi punya harapan waktu itu, tiba-tiba bukan cahaya yang datang. Bukan prajurit Romawi yang datang. Bukan orang Yahudi yang datang dengan kesombongan mereka. Bukan orang Yahudi yang datang dengan kecongkakan mereka yang percaya pada Allah. Yang mereka kira Allah itu yang mereka percaya adalah Allah yang benar dalam Alkitab. Padahal Allah yang ada di otak mereka. Allah yang ada di doktrin mereka. Allah yang ada di dalam pemahaman mereka. Bukan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab sebenarnya. Mungkin yang datang itu orang Yahudi kah? Ya bukan. Bukan orang Yahudi yang datang. Bukan prajurit yang datang. Bukan imam-imam besar yang datang. Yang suka berdiri di atas mimbar seperti ini. Dan berkhotbah kepada orang-orang. Bukan orang-orang itu. Yang datang di situ adalah orang yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dan berkata pada mereka. Di mana 2-3 orang berkumpul. Di situ aku ada. Orang itu yang pernah bilang pada mereka. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kenapa kamu ketakutan sekarang? Kenapa kamu takut sekarang? Orang itu tidak datang dengan kata-kata menghakimi orang-orang yang takut itu. Dia, guru itu, tidak datang menghakimi orang-orang itu. Tetapi dia datang dengan kata ini. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ketakutan